Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel YouTube Kreator KinMaster Tabalong. Video kali ini saya akan membagikan profil lengkap Jenderal Ahmad Yani. Langsung saja kita menuju video. Riwayat hidup Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Keresidenan Kedu pada tanggal 19 Juni tahun 1922 dari keluarga Wongsorejo. Keluarga ini bekerja di sebuah pabrik gula yang milik seorang Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia. Di Batavia, Yani mengecap pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah menengah untuk menjalani pendidikan wajib militer sebagai tentara Hindia Belanda. Sebagai calon perwira, ia mengambil kecabangan bidang topografi militer di Malang, Jawa Timur. Tetapi pendidikan ini terputus karena invasi Jepang pada tahun 1942. Di tahun yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung menjadi anggota Peta Pembela Tanah Air, yang dibentuk oleh penguasa Jepang waktu itu dan menjalani pelatihan lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton peta dan menerima pendidikan di Bogor, Jawa Barat. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur tentara. Pada tanggal 5 Desember tahun 1944, ia menikah dengan Bandiah Yayuruliah, yang dulu pernah menjadi guru mengetiknya. Dari perkawinan ini kelak mereka dianugerahi 8 orang anak. Karir militer. Setelah kemerdekaan Indonesia, Yani bergabung dengan Tentara Republik yang baru terbentuk untuk berjuang melawan Belanda yang membonceng sekutu. Selama bulan-bulan pertama setelah proklamasi kemerdekaan, Yani memimpin batalion tentara dan menang dalam pertempuran melawan tentara Inggris di Magelang. Yani kemudian juga mempertahankan Magelang dari tentara Belanda dan mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Pencapaian yang juga menonjol dari karir Yani di masa ini adalah serangkaian serangan gerilya yang digencarkan pada awal tahun 1949 untuk mengalihkan perhatian tentara Belanda. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Letnan Kolonel Soeharto mempersiapkan rencana serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949, Yani pindah ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia mendapatkan tugas untuk memadamkan pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITI, yang ingin mendirikan negara agama berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Untuk menghadapi DITI, Yani membentuk pasukan khusus bernama Banteng Riders. Dalam kurun waktu 3 tahun, pemberontakan DITI di Jawa Tengah berhasil dipadamkan. Pada Desember tahun 1955, Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College, Fort Leavenworth, Kansas. Kembali pada tahun 1956. Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta di mana ia menjadi anggota staf umum untuk Abdul Haris Nasution. Di Markas Besar Angkatan Darat, Yani menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk Organisasi dan Kepegawaian. Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan operasi tanggal 17 Agustus terhadap Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi. Dan keberhasilan ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat Kedua Staf pada tanggal 1 September tahun 1962.
dan kemudian Kepala Angkatan Darat stafnya pada tanggal 28 Juni tahun 1962 dan pada tanggal 21 Juli tahun 1962 sebutan Kepala Staf Angkatan dirubah menjadi Menteri Panglima. Sehingga menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai pendahulu Jenderal Yani diangkat menjadi Menkohankam Kasab, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Akhir hayat beliau sebagai Presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia (PKI) di awal 60-an. Yani yang sangat anti-komunis, menjadi sangat waspada terhadap PKI. Terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kekuatan kelima, selain keempat angkatan bersenjata dan polisi, dan Soekarno mencoba untuk memaksakannya nasakom, nasionalisme agama komunisme, doktrin di militer. Keduanya, Yani dan Nasution menunda-nunda ketika diperintahkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Mei tahun 1965 mempersiapkan rencana untuk mempersenjatai rakyat. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, gerakan tanggal 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota staf umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Yani di Jalan Latuhahari nomor 6 di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya Yani memiliki 11 tentara menjaga rumahnya. Istrinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelumnya tambahan 6 orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang ini berasal dari Komando Kolonel Latif. Yang diketahui Yani adalah salah satu komplotan utama dalam komando gerakan tanggal 30 September. Menurut istri Yani, orang-orang tambahan tersebut tidak muncul untuk bertugas pada malam itu. Yani dan anak-anaknya sedang tidur di rumahnya sementara istrinya keluar merayakan ulang tahunnya bersama sekelompok teman-teman dan kerabat. Dia kemudian menceritakan bahwa saat ia pergi dari rumah sekitar pukul 23. Ia melihat seseorang duduk di seberang jalan seakan menjaga rumah di bawah pengawas. Dia tidak berpikir apa-apa pada saat itu. Tetapi setelah peristiwa pagi itu ia bertanya-tanya berbeda. Juga, dari sekitar jam 9 pada malam tanggal 30 September ada sejumlah panggilan telepon ke rumah pada interval. Yang ketika menjawab akan bertemu dengan keheningan atau suara akan bertanya apa waktu itu. Panggilan terus sampai sekitar pukul 1 dan Ahmad Yani mengatakan dia memiliki firasat sesuatu yang salah malam itu. Yani menghabiskan malam dengan beberapa pertemuan. Pukul 7 malam ia menerima seorang kolonel dari Koti, Komando Operasi Tertinggi. Jenderal Basuki Rahmat, Komandan Divisi di Jawa Timur. Kemudian tiba dari markasnya di Surabaya. Basuki datang ke Jakarta untuk melaporkan kepada Yani pada keprihatinan tentang meningkatnya aktivitas komunis di Jawa Timur. Memuji laporannya, Yani memintanya untuk menemaninya ke pertemuan keesokan harinya dengan Presiden untuk menyampaikan laporannya. Ketika para penculik datang ke rumah Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan Presiden, ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak ia menjadi marah, menamparkan salah satu prajurit penculik, dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan, membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya, disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Yani dan orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama,
Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan pahlawan dari revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111 Koti, 1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang keempat umum Indonesia, Jenderal Anumerta. Ibu Yani dan anak-anaknya pindah dari rumah setelah kematian Yani. Ibu Yani membantu membuat bekas rumah mereka ke museum publik yang berdiri sebagian besar seperti itu pada Oktober tahun 1965, termasuk lubang peluru di pintu dan dinding. Dan dengan perabot rumah itu waktu itu. Saat ini, banyak kota di Indonesia memiliki jalan dengan nama Jenderal Ahmad Yani. Selain itu namanya diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang. Nama besar Jenderal Ahmad Yani juga digunakan sebagai nama dua buah universitas di Indonesia yaitu Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berada di Cimahi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang berada di Yogyakarta. Kedua perguruan tinggi tersebut berada di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi yang merupakan yayasan yang dimiliki TNI Angkatan Darat di mana beliau mengabdi. Pendidikan. KIS setingkat SD, Bogor. Tamat tahun 1935. Muluk setingkat SMP, kelas B AFD. Bogor. Tamat tahun 1938. AMS setingkat SMU. Bagian B AFD. Jakarta. Berhenti tahun 1940. Pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang. Pendidikan Heiho di Magelang. Peta Tentara Pembela Tanah Air, di Bogor. Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Tahun 1955. Special Warfare Course di Inggris. Tahun 1956. Riwayat jabatan. Sunting. Komandan Seksi Pertama Kompi Ketiga Batalion 2 tahun 1944 sampai tahun 1945. Komandan Batalion 4 Yani Resimen 14 Magelang, tahun 1945 sampai tahun 1948. Komandan Brigade Diponegoro dari Divisi 3 tahun 1948 sampai tahun 1950. Komandan Wekreise WK2 Kedu tahun 1950 sampai tahun 1951. Komandan Batalion Banteng Riders tahun 1951 sampai tahun 1953. Komandan Resimen 12 Wijaya Kusuma, tahun 1951 sampai tahun 1956. Asisten 2 Operasi, 1956. Deputi I Operasi, 1957. Komandan Operasi tanggal 17 Agustus 1958. Deputi 2 Pembinaan, 1960. Deputi KSAD untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur tahun 1962 sampai tahun 1963. Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 1963 sampai tahun 1965. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.